Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali belajar PAI bersama Ibu Retno Dwi Hayuningsih, guru SDN 34 Kamang. Di bagian 2 ini kita masih dengan materi yang sama, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Namun kali ini berbeda subtema, yaitu temanya pesan-pesan pokok Surat At-Tin. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak ibu, setelah memperhatikan video pembelajaran hari ini dan penerangan dari guru, ibu berharap anak-anak ibu memahami arti Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menjelaskan apa saja sih pesan-pesan pokok yang terdapat pada Quran Surat At-Tin. Dan yang ketiga, anak-anak ibu bisa membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Surat At-Tin dengan baik. Kita simak selanjutnya. Nah, anak-anak ibu, inilah arti Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Mari kita pelajari. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, itu adalah arti surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Selanjutnya, pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin. Nah, anak ibu coba perhatikan penjelasan surat At-Tin berikut ini. Nah, ini ada ayat 1 sampai ketiga. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi Allah dari ayat 1 sampai ayat 3 bersumpah 4 kali. Yang pertama tentang sumpahnya demi buah tin. Sumpah kedua demi buah zaitun. Sumpah ketiga demi gunung Sinai. Dan sumpah yang keempat adalah demi kota Mekah yang aman ini. Kira-kira ada apa ya dengan 4 hal ini? Kenapa Allah sampai bersumpah? Nanti kita akan mempelajarinya. Selanjutnya, pesan-pesan pokok surat At-Tin. Bisa anak-anak ibu lihat, ini ada gambar buah
atin, ini ada gambar buah zaitun, ada gambar Gunung Sinai, dan gambar kota Mekah yang aman ini. Nah, siapa anak-anak ibu yang pernah makan buah tin dan buah zaitun? Banyak sekali loh manfaatnya. Ternyata Allah bersumpah demi dua buah ini bukan tanpa alasan, tetapi karena banyak sekali manfaat yang ada pada buah tin dan buah zaitun. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian demi Gunung Sinai. Siapa yang pernah ke Gunung Sinai? Oh, belum pernah. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ke Gunung Sinai. Kemudian, siapa yang pernah ke kota Mekah? Yang ingin umroh tunjuk tangan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengunjungi Baitullah bersama-sama. Amin. Nah, buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam. Kalau sekarang itu negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Ya, itu makanya Allah bersumpah dengan 4 hal tersebut demi buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Makkah yang aman. Selanjutnya, ada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu udah menciptakan manusia dalam bentuk-bentuk yang sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Pokoknya manusia itu lebih sempurna dari makhluk hidup apapun yang ada di bumi ini. Nah, Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah itu memberikan kepada manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Nah, tapi jangan gunakan kelebihan yang diberikan Allah itu dengan hal-hal yang buruk ya. Selanjutnya, ayat kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Nah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bila manusia durhaka kepada Allah, tidak menaati utusannya, maka dia akan dikembalikan ke tempat yang rendah. Siapa yang tahu apa itu tempat yang rendah? Yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pasti anak-anak ibu tidak mau kan masuk neraka. Maka dari itu kita jangan pernah menggunakan kelebihan yang diberikan Allah untuk hal yang buruk. Selanjutnya, alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Nah, ada nih orang yang gak dikembalikan ke tempat yang rendah atau neraka tadi. Siapa itu, Ibu? Nah, dia adalah orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, anak-anak Ibu, kita itu harus mengerjakan kebaikan, harus iman. Anak-anak ibu nggak boleh ninggalin sholat ya, mengaji, berbakti kepada orang tua, selalu berbuat baik kepada sesama. Insya Allah kalau anak-anak ibu melaksanakan itu semua, anak-anak ibu dapat pahala yang banyak. Itu pokok-pokok pesan dari surat Atin. Selanjutnya di ayat ke-7, "Fama yukadzibuka ba'du biddin?" Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Allah itu menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap, dari mulai dalam kandungan, dilahirkan kita bayi, kemudian masa kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, tua, hingga kita meninggal. Itu merupakan bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah, Nak. Allah itu maha kuasa yang membangkitkan dari kematian. Yang maka apabila uh, uh,
ada hal yang menyebabkan kita mendustakan tentang hari pembalasan itu. Jangan kita, mendustakan semua yang ada, yang tampak oleh kita di bumi ini. Kita harus bersyukur, apa kita tidak percaya dengan kiamat? Kita harus percaya. Apakah anak-anak Ibu tidak percaya dengan adanya hari akhirat? Kita harus percaya. Maka ayo kita perbaiki ibadah kita tadi, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi dan tidak kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya di ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jangan kita kira Allah menciptakan manusia itu sia-sia, nak. Allah itu telah menurunkan aturan syariat. Allah telah memberi putusan yang dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Jadi semuanya itu ada balasannya, nak. Makanya di akhirat kelak ada surga dan neraka. Kejahatan sebesar biji zarah pun akan ditimbang dan diperhitungkan kelak di akhirat. Jadi Allah itu adalah hakim yang sangat adil. Oke. Nah, sekarang mari kita melaksanakan pemaparan surat Atin ini secara berkelompok yang akan dipandu oleh ibu guru. Nanti kita bikin tugas ya, yang semangat. Oke, sampai jumpa. Sekian pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran bagian 3. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.